Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatibi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Masyhudan Dagdiri selaku pengampu mata kuliah studi pemikiran Kiai Haji Hadratus Syekh Basyim Asy'ari, dan teman-teman saya dan seluruh viewers di YouTube channelnya Ekonomi Syariah 2016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang politik dan kebangsaan. Pada video-video sebelumnya teman saya telah menyampaikan kepada kita semua bahwasanya Mbah Hasyim juga memiliki perspektif atau pemikiran sendiri tentang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keagamaan. Nah, untuk video selanjutnya atau video saya kali ini akan membahas tentang politik dan kebangsaan. Oleh karenanya di sini saya Faisal Bagus Aji Apriliawan dan nanti akan disambung oleh teman saya Mainur Azita, ya. Dan sebelum masuk ke inti, kita bahas politik, ya. Politik itu apa sih? Jadi politik itu banyak yang salah kaprah dalam menstigmakan, sehingga banyak orang yang membenci politik dan sangat jijik dengan politik. Namun ya, kita tidak bisa memaksakan persepsi mereka. Namun yang pasti politik adalah suatu cara, ya. Kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 artian politik. Politik yang pertama, arti yang pertama yaitu pengetahuan ketatanegaraan. Jadi semua yang keilmuan tentang ketatanegaraan bisa disebut dengan politik. Arti yang kedua yakni segala urusan dan tindakan seperti halnya kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Untuk yang ketiga yakni cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Jadi ada 3 bentuk, ya, 3 arti. Dari sini kita mulai bahwasanya siapa sih, ya, kita semua tahu bahwasanya Mbah Hasyim adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau juga dulu seorang santri, ya. Seorang santri sama seperti kita. Kemudian beliau mencari ilmu di Jawa, Madura, dan sebagainya, hingga Hadratus Syekh ini mencari ilmu ke Mekah, ya, untuk menimba ilmu di sana dan bertemu dengan ulama-ulama di sana. Ulama-ulama Indonesia juga ada seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, terus dan masih banyak lainnya guru-guru beliau di sana. Kemudian beliau pulang ke Indonesia, di mana saat itu kita tahu bahwasanya di Indonesia sudah dijajah oleh pemerintahan Belanda atau negara Belanda. Jadi pada saat itu sudah pasti tentu Mbah Hasyim Asy'ari terbentuk pemikirannya untuk bagaimana mengatasi hal tersebut. Jadi selain tadi ada pendidikan segala macam, Mbah Hasyim juga berpolitik, ya. Jadi ketika ada stigma orang mengenai politik itu kotor, ya mungkin ada benarnya, tapi juga tidak bisa disalahkan bahwasanya Rasulullah juga berpolitik, ya. Rasulullah berpolitik, Mbah Hasyim Asy'ari pun berpolitik, dan kita generasi muda umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama dan mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari jangan sampai kita anti dalam berpolitik, ya, karena politik juga merupakan suatu kesunahan. Di sini kita akan membahas bahwasanya pada masa penjajahan dahulu, karena Mbah Hasyim hidup pada sosial budaya seperti itu, hingga pada akhirnya Mbah Hasyim harus bertindak dan berpikir politis. Jadi tindakan politis atau sikap politis yang dilakukan Kiai Haji Hadratus Syekh Basyim Asy'ari, bahwasanya dalam membendung hal tersebut didirikanlah pesantren. Didirikan pesantren
yang berfungsi untuk melahirkan generasi ulama-ulama yang akan ada di kemudian hari dan mengkader untuk mencetak kader-kader pemimpin bangsa, pemimpin yang diharapkan memiliki daya juang untuk membangkitkan kesadaran cinta tanah air, bangsa dan agama. Jadi ada keseimbangan di sini, ada bangsa dan agama. Disitulah salah satu peran dari Hadratus Syekh Basim Asy'ari dalam melawan atau menghadapi penjajah yang menyebarkan paham atau mengembangkan agama-agama Katolik dan Protestan. Kemudian sikap politis kedua dari Mbah Hasyim Asy'ari sebetulnya jelimet sekali. Jadi nanti ada beberapa ya, cuman saya tidak bisa menjelaskan semuanya, namun insya Allah ini akan mewakili kita semua. Yang kedua ini menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan yang dimaksud adalah pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di mana nantinya masyarakat Muslim Indonesia ini bisa terakomodir, bisa membuat suatu jam'iyah, membuat suatu kekuatan untuk bisa menjadikan satu suara, satu kesepahaman, sehingga dapat mengendalikan para umat muslim untuk bisa tetap bersatu dan menjaga kesatuan. Tidak hanya mendirikan Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mendirikan yang namanya itu MIAI atau biasa disebut Majelis Islam ala Indonesia. Di situ terdiri dari tiga organisasi Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah dan ada Persis. Jadi ini untuk mengakomodir. Kalau tadi hanya dalam cangkupan Nahdlatul Ulama saja, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari membuat kembali suatu wadah untuk menaungi tiga organisasi besar ya. Tadi yang saya sebutkan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Nah, di situ lagi-lagi Mbah Hasyim Asy'ari mencoba mengakomodir atau mencoba menjaga persatuan, membuat kesepahaman, kesepemikiran. Dan oleh akhirnya karena sisi ini hanya sisi religiusitas saja, hanya sisi keagamaan Islam saja, di kemudian hari Mbah Hasyim Asy'ari juga mengkolaborasi atau mengajak bekerja sama kepada kaum nasionalis yang netral agama. Jadi tidak ada beberapa kaum di Indonesia yang nasionalis, tidak menggunakan mindset agama. Jadi tindakannya ditentukan dengan nasionalisme. Dan itu pun di suatu hari Mbah Hasyim Asy'ari menggandeng kaum tersebut, kaum nasionalis netral agama, untuk bisa mengkolaborasi sehingga membentuk GAPI atau biasa disebut Gabungan Politik Indonesia. Disitulah peran Mbah Hasyim sangat besar sehingga bisa terkenang hingga saat ini. Dan Mbah Hasyim juga termasuk salah satu pernah diangkat menjadi ketua Masyumi. Jadi sungguh besar Mbah Hasyim Asy'ari berjasa. Pemikirannya yang sangat luar biasa telah mengilhamkan suatu khasanah yang luar biasa di Indonesia ini. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan politik yang digagas atau pemikiran oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk selanjutnya adalah politik tentang kebangsaan atau berbicara tentang kebangsaan yang akan disampaikan oleh sahabat saya namanya Mainur Azita. Kepadanya saya persilahkan. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki sedikit kebingungan bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan like ya, karena itu sangat mensupport dari YouTube channel kami. Oke, kepada Mbak Mai saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manur Azita, Prodi Ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari tentang nasionalisme. Pemikiran nasionalisme Hasyim Asy'ari dapat dilihat dari segi politiknya. Untuk mengajak umat Islam Indonesia bersatu dalam aksi bersama. Ajakannya untuk persatuan umat Islam di Indonesia dalam berbagai kesempatan didasari oleh kondisi umat Islam. Indonesia sendiri yang terpecah belah. Di pihak lain, penjajahan Belanda sudah mulai dirasakan mencampuri urusan agama Islam. Hasyim Asy'ari mengakui bahwa umat Islam sulit untuk dipersatukan sejak era Khilafah Abu Bakar, ketika kaum Muhajirin dan Ansor berebut supremasi politik. Oleh karena itu, tujuan akhir dari politik Islam di Indonesia adalah pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Pemikiran nasionalisme Hasyim Asy'ari juga dapat dilihat dari segi non-kooperatifnya terhadap penjajah. Salah satunya, ia menolak sumbangan finansial dari pemerintah Belanda kepada pesantren Tebu Ireng. Masalah finansial bukan merupakan masalah besar bagi pesantren, karena ia mengajarkan para pesantrennya untuk belajar mandiri. Dengan kemandirian ini, para santrinya menerapkan dengan cara bertani dan berdagang dalam memenuhi kebutuhan finansial pesantren Tebu Ireng. Dari sini dapat dilihat pemikiran Hasyim Asy'ari tentang persatuan umat Islam di Indonesia yang mengarah pada nasionalisme. Lebih dalam dijelaskan bahwa untuk menciptakan sebuah persatuan umat Islam diperlukan 3 hal: ingin bersatu, saling mengenal, dan tenggang rasa atau toleransi. Secara garis besar, pemikiran Hasyim Asy'ari tentang nasionalisme, penolakan terhadap penjajahan yang melakukan pemaksaan dan menekan kebebasan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan yang paling tidak bisa diterima, yang mengganggu kebebasan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, perjuangan Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan umat Islam melawan penjajahan kolonial Portugis, Belanda, dan Inggris dimulai dari kerajaan-kerajaan dan kemudian diteruskan oleh perjuangan rakyat semesta yang dipimpin oleh sebagian besar ulama. Jadi perjuangan ini dirintis sejak dari perlawanan kerajaan-kerajaan Islam, kemudian diteruskan dengan munculnya pergerakan sosial di daerah-daerah, yaitu perlawanan rakyat terhadap kolonial atau penjajahan dan para agen-agennya, sampai dengan munculnya kesadaran bernegara yang merdeka. Berikut perjalanan perjuangan selama 3 zaman. Yang pertama, perjuangan Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan. Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh-tokoh Islam. Mereka bergerak dan mengambil peran penting dalam mendorong perlawanan terhadap penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh keagamaan seperti Hasyim Asy'ari, Wabah Buwo, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga turut mengerahkan para santri dan masyarakat lain yang kala itu lebih patuh dan para kiai dibanding pemerintah sebagai milisi perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia yang semula spontan dan tidak terkoordinasi, ini pun makin hari menjadi teratur. Yang kedua, perjuangan Hasyim Asy'ari melawan penjajah Indonesia. Tanpa resolusi jihad, maka tidak ada perlawanan heroik. Jika tidak ada perlawanan heroik, maka tidak ada hari pahlawan 10 November. Dan bisa mungkin mustahil bangsa Indonesia ada seperti saat ini. Selama puluhan tahun, sejarah resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari akan selalu dikenang dalam sejarah perjalanan bangsa. Semangat juang Hasyim Asy'ari yang tak pernah surut melawan kedoliman penjajah membawa masyarakat terpesona mengikuti jejaknya untuk ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Masyarakat rela berkorban demi dan untuk mempertahankan tanah airnya. Perjuangan Hasyim Asy'ari dalam perlawanan baik terhadap kolonialis Belanda maupun Jepang menjadi bukti bahwa beliau adalah figur yang patut dikenang dan diperhitungkan. Kontribusinya dalam sejarah perlawanan bangsa ini, prinsip hidup Hasyim Asy'ari menempatkan perjuangan membela tanah air sebagai sebuah kewajiban. Prinsip inilah yang membuat semangat para pejuang kemerdekaan. Hal ini terbukti sangat
bahwa dampak yang nyata bagi para juang kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, konsep-konsep perjuangan Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Persatuan menurut Hasyim Asy'ari harus dibangun di atas dasar keikhlasan dan kesadaran individu. Selain itu, perlu adanya kesadaran berdasarkan agama yang satu, yaitu Islam. Daerah yang dihuni juga satu, yaitu Jawa. Dan madzhab fikih yang dianut yaitu Al-Syafi'i. Maksudnya adalah dalam persatuan Indonesia perlu memperhatikan Islam. Begitu pula dalam persatuan umat Islam. Indonesia jangan abaikan madzhab mayoritas yaitu Al-Syafi'i. Dari perjalanan selama 3 zaman, Hasyim Asy'ari memakai 3 konsep untuk mempertahankan Indonesia. Yang pertama, peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa kolonial, umat Islamlah yang sering melakukan perlawanan. Hal ini dilatar belakangi oleh semangat perang melawan kafir. Penggerak dari semangat ini adalah keyakinan bahwa perang melawan orang Belanda dianggap sebagai jihad. Oleh karena itu, pemberontakan selalu digerakkan oleh ulama, terutama yang telah pulang dari haji. Maka setiap orang yang pulang dari haji diwajibkan menyantumkan gelar haji di depan namanya. Yang kedua, pendidikan sebagai strategi dalam perjuangan Hasyim Asy'ari mengusir dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di dalam perjuangan para ulama ini untuk menjaga kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia, pendidikan sangat berpengaruh penting bahwa Indonesia dijajah oleh penjajah yang datang silih berganti menghampiri tanah air ini untuk menguras berbagai kekayaan yang dimiliki bangsa kita yang begitu melimpah. Namun para penduduk tidak pernah menyadari bahwa kedatangan mereka dari luar hanya ingin untuk menguasai dan mengambil kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga, pesantren sebagai basis pertahanan kemerdekaan Indonesia. Setelah mendirikan pesantren, strategi perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari adalah merangkul umat Islam agar bersatu untuk kejayaan bangsa, dibantu lingkaran kiai muda kreatif inovatif. Kiai Hasyim bergerak dalam Federasi Organisasi Islam yang berdiri dalam Musyawarah 18-21 September tahun 1937 di Surabaya. Oke, untuk yang selanjutnya, kontribusi pemikiran Hasyim Asy'ari dalam perkembangan politik Indonesia. Sebagai seorang intelektual, Hasyim Asy'ari telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang tentu sangat berharga bagi perjalanan negeri ini. Banyak hal yang dapat dilihat dari beberapa pemikiran. Di antaranya pemikiran politik. Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama yang besar pemikirannya menjadi rujukan. Semangat perjuangan sangat inspiratif bagi generasi bangsa. Pemikiran politik Hasyim Asy'ari kerap kali menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya ialah fatwa jihad yang selalu dikobarkan untuk membebaskan Indonesia dari kaum penjajah. Fatwa jihad itulah yang pada akhirnya menjadi resolusi jihad dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Semangat juang Hasyim Asy'ari yang tak pernah surut melawan penjajah membuat masyarakat terpesona mengikuti jejaknya ikut berjuang merebut kemerdekaan. Kontribusi Hasyim Asy'ari dalam bidang politik tak bisa dipungkiri lagi bahwa perjuangan politik sangat dibutuhkan dan perjuangan beliau juga memang benar membuahkan hasil yang cemerlang bagi Indonesia. Saat ini terbukti bahwa munculnya partai-partai politik Islam di Indonesia yang mempunyai misi membangun Islam demi terwujudnya negara adil dan makmur, yang mengatasnamakan Partai Islam dan yang sampai sekarang masih tetap berdiri dan tegak merupakan Partai PKB yang punya kedekatan emosional dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Sekian itu yang saya sampaikan. Apabila materinya kurang paham, posisinya pemateri juga belum juga paham betul terhadap materi ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.